kita amankan 9 truk. Penangkapan membantu Direktorat Narkoba Polda Jambi mendapatkan barang bukti sekitar 4 kilo sabu. Biasa ini Polri, khususnya kan Polres ini termasuk yang serius dalam menangani narkotika, Pak. Nah, di Batanghari narkotikanya seperti apa? Iya, kalau narkotika kita masih ada Mas ya. Tentunya sebenarnya kejahatan narkotika ini kan semakin kita aktif mencari, semakin kita mendapatkan hasil yang banyak juga, pelaku yang banyak, barang bukti yang banyak, dan jaringan yang banyak juga. Terakhir kami kemarin melakukan upaya penangkapan membantu Direktorat Narkoba Polda Jambi mendapatkan barang bukti sekitar 4 kilo sabu kemarin itu. 4 kilo sabu. Ya, nah itu mereka melintas di wilayah kita. Jadi sini jalur perlintasan juga jalur pemasaran juga. Nah, artinya di sini bahwa potensi untuk penggunaan narkotika orang terlarang itu masih ada. Nah, terakhir data di kita minggu lalu kita juga melakukan upaya penangkapan juga terakhir dengan dengan ditemukan barang bukti 4 paket kecil sabu. Pelaku masih kita proses, dan kalau kita lihat di ruang sel tahanan sana mayoritas itu pelaku kejahatan narkoba. Faktor-faktornya biasa itu karena apakah memang terpaksa atau memang pengen untuk mencari keuntungan biasanya kalau bisa kita dapat. Kalau sejauh ini yang kita tangkap kemarin ya, kalau yang kemarin kita bersama Direktorat Narkoba kemarin itu ada indikasi dia membeli dan menjual, dia ada niat untuk memasarkan kembali, mencari keuntungan di situ secara ekonomi. Terus ada juga yang kita lakukan penangkapan di wilayah kita, memang dia pemakai. Ini kan namanya wilayah di Julian ini, Batanghari, itu tidak jauh dengan kota Jambi. Jadi dengan mudahnya mereka mendapatkan barang, dan sini termasuk jalur yang paling efektif untuk dilalui mereka dalam untuk distribusi. Jalur perlintasan Ya. Berarti ada yang memang pemakai, ada bahasa pemain. Pemakai dengan pengedar. Ini boleh Pak, kita minta ketegasan kita Pak kepada masyarakat, himbauan supaya masyarakat menjauhi narkoba Pak. Iya, bagi masyarakat kami himbau ya, pada saat sekarang yang sedang serba sulit di saat pandemi 19 ini, mari kita berusaha untuk merubah pola pikir kita yang terbiasa kita memberatkan orang lain, keluarga, saudara, atau bahkan membahayakan diri sendiri, teman dan lain-lain. Kita rubah, kita kembali niatkan untuk membantu mereka, niatkan untuk tidak membebani mereka, niatkan untuk meringankan beban mereka, supaya ya kita sama-sama untuk ikhtiar bersama-sama untuk memerangi dan memutus rantai COVID-19 ini. Narkoba sampai saat ini tidak ada untungnya. Orang yang sudah terkena itu akan berlanjut, bahkan akan ke arah yang lebih tidak menguntungkan, sampai kepada merugikan orang lain juga. Tergantungannya cukup tinggi, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Tidak ada untungnya. Jadi kami bermohon saling ingatkan
Jika ada informasi laporkan kepada kami, kami tidak lanjuti. Kalau ada keterlibatan anggota juga laporkan, kami akan upaya untuk tidak tegas sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kita komit untuk memberantas narkoba di wilayah Kabupaten Batanghari. Yang menarik dari Kabupaten Batanghari ini termasuk karena Kabupaten Batanghari ini punya banyak potensi, Pak. Seperti emas, kemudian juga kita punya banyak hutan, kan? Dan belakangan ini soal minyak. Kita ke emas dulu. Bagaimana penanganan kita Polres Batanghari untuk menangani illegal mining ini? Baik. Kami cerita sejak kepemimpinan Bapak Kapolda Irjen Pol Abidus Samad itu. Jadi 2021 beliau sudah mulai untuk menegaskan untuk lebih fokus dalam hal untuk penanganan illegal mining di wilayah Provinsi Jambi. Di Batanghari ada dua potensi kegiatan tersebut ada, yaitu illegal drilling dan illegal mining. Dalam hal ini peti penambangan emas tanpa izin. Kami saat itu terakhir mendatakan ada kegiatan tersebut, itu oleh masyarakat di sepanjang Sungai Batanghari, yang mana kegiatan mereka bertujuan yaitu mencari pasir, namun mereka juga sekaligus menggunakan alat tradisional untuk mendapatkan emas itu. Nah, jadi mereka bawa pasir itu ke darat ya, ke mana, ke pinggir sungai, di apa namanya itu, di apa namanya itu, disaring kan, disaring, mohon maaf, disaring dengan karpet gitu kan, seperti itu. Nah, tetap bahwa kegiatan tersebut itu melanggar hukum. Jadi upaya kita kemarin setelah mendatakan, kita melakukan upaya kepolisian. Upaya kepolisian ada tiga: preventif, preventif, represif. Selama kita bisa dan mampu melakukan kegiatan pencegahan, yaitu preventif dan preventif, itu tidak perlu untuk represif, kan begitu. Nah, alhamdulillah dengan upaya kita yang komunikatif dan kita mampu memahamkan mereka dengan upaya preventif tadi itu, mereka akhirnya paham. Dengan kesadaran diri sendiri mereka mengeluarkan alat tersebut. Nah, kegiatan berikutnya kami juga melakukan preventif, yaitu mengantisipasi mereka melakukan kembali. Jadi kita lakukan patroli, ya kan. Selain dari pertama himbauan, mampu memahamkan, mereka sudah bisa mampu memahami maksud tujuan kita bahwa itu melanggar hukum. Akhirnya mereka kesadaran sendiri mereka keluar dari lokasi tersebut. Dan kita jaga kembali dengan kegiatan preventif, yaitu pencegahan, melakukan patroli. Nah, sampai sekarang kita belum ada kegiatan upaya secara represif menangkap razia besar-besaran, belum ada, karena sampai saat ini laporan yang masuk ke kami bahwa kegiatan tersebut sudah tidak ada, sudah tidak ada, dan kita akan pertahankan supaya terjaga kualitas di sumber daya alam ya, sungai, air yang di sepanjang Sungai Batanghari ini itu tetap itu bisa digunakan oleh masyarakat. Artinya di sini Polres Batanghari lebih banyak merangkul masyarakat ya, supaya Betul. mereka lebih sadar akan menjaga lingkungan mereka, menjaga tetap bisa mencari makan, cuma dengan cara yang benar gitu ya. Ya, untuk saat ini kita belum melakukan pendataan akan kerugian yang mereka lakukan ya Mas ya. Tapi secara kasat mata kita lihat belum ada dampak yang sangat signifikan terhadap kerusakan alam. Nah, alhamdulillah belum terlambat. Dan akhirnya juga alhamdulillah masyarakat memahami hal itu, karena mereka juga warga situ. Mereka punya anak, mereka punya masa depan. Kalau mereka rusak sendiri, mereka ke depan nanti akan menjadi rugi sendiri gitu kan. Sehingga dengan memahami bahwa
terkait apa namanya itu kerugian yang akan mereka dapatkan masa depan, sehingga mereka mulai dari sekarang lah untuk menghentikan itu. Dan tentunya mereka juga tidak ingin berkendara atau berhadapan dengan hukum, meninggalkan keluarganya karena ketangkap polisi, ya kan, disita barangnya, mungkin dia habis beli, mengeluarkan biaya yang cukup besar juga, dan lain-lain. Jadi alat tersebut digunakan untuk kegiatan yang lain, atau menggunakan khusus mencari pasir saja, gitu, seperti itu. Jangan sambil mencari pasir, mencari emas. Ya, Boleh, karena mungkin dalam waktu kemarin saya sempat mendengarkan sebuah workshop bahwa dalam waktu dekat ini bakal dibicarakan mengenai tambang rakyat, Pak. Di Batanghari ada nggak, Pak?